Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka digeledah jaksa. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika serta menyita sejumlah berkas di dua lokasi. Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai dengan 5 Bakti Kominfo 2020 hingga 2022. Selain menggeledah kantor Kominfo, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor pihak swasta PT Adia Winsat Telecommunication and Electrical yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejagung menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait dugaan korupsi. Sebanyak 30 orang saksi dari Kominfo, pihak swasta dan perusahaan pembanding lainnya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Ini kami lakukan penggeledahan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud. Di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut sekitar 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Pemirsa, proyek infrastruktur BTS 4G bernilai fantastis dan kerugian negara diduga mencapai 1 triliun rupiah. Dan berikut fakta dan data dugaan korupsi proyek BTS di 4.000 lebih titik di seluruh Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 4 obat sirup yang mengandung etilon glikol dan detilon glikol melebihi ambang batas. 4 obat sirup tersebut diproduksi oleh 2 perusahaan yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan kepada 2 perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar etilen glikol dan dietilen glikol agar menariknya dari pasar. Menurut Kepala BPOM Penny Kalukito, penarikan obat dari pasar adalah tanggung jawab produsen namun tetap akan diawasi oleh BPOM. 4 obat yang harus segera ditarik dari pasaran adalah Citomol, Citoprim, Samkodril, dan Samkonal. Ya tentu saja bertambah jumlah obatnya sesuai dengan produknya dari 2 industri farmasi yang baru saja kami sampaikan. Kemana saja tentunya catatan distribusinya ada ya dari tentunya produsennya, dan ini yang sedang kita lakukan dengan proses penarikan tersebut akan juga ketahuan di mana saja, dan Badan POM UPT yang akan mencermati ya di wilayah-wilayah di mana didistribusikan. Hingga saat ini sudah ada 5 perusahaan yang diberi sanksi lantaran obat produk mereka tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran obat ini menjadi penyebab ratusan anak di seluruh Indonesia menderita gagal ginjal akut yang merebak sejak Agustus 2022.
Pemirsa, nama Ismail Bolong menuai sorotan karena mengaku menyetor sejumlah uang haram kepada salah satu petinggi Polri. Kasus tersebut ditengarai sebagai siasat perang bintang di tubuh Polri. Benarkah perang bintang terjadi? Kami akan kembali dalam pembahasan komprehensif usai jeda.